Kira-kira ke depan ini bisa punah tidak? Banyak sekali potensi kesenian-kesenian yang ada di Lombok ini yang kita tidak tahu. Jepung ini salah satu. Nah, persoalannya mereka akan dilatih pada saat usia SD, SMP gitu. Nah, ketika sudah SMA kan tidak ada lagi desanya kan, karena dia yang lebih aktif gitu menghibur raja waktu itu. Ya. Akhirnya raja bilang, daripada kamu sendiri, coba kamu cari teman. Pergilah mencari orang, lalu bertemulah mereka dengan orang-orang yang diajak sebagai mitra. Nah, yang awalnya pekerja terus menjadi keseniannya raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat museum. Sekarang kita ngobrol lagi di Museum Talk, podcast yang dibuat oleh tim kreatif, tim Humas Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita bicara tentang temanya yang kesenian yang memang sering tampil di sekitar kita. Nah, kita mengundang narasumber kita, beliau wartawan senior kalau di Nusa Tenggara Barat nih, hampir penggiat jurnalistik, sangat kenal terhadap beliau. Dan beliau setelah pensiun, beliau memfokuskan diri kepada menulis buku tentang adat istiadat, kesenian, kebudayaan. Yang kita baca kali ini, beliau menulis tentang Seni Tutur Cepung Lombok. Nah, ini bukunya, nanti ditampilkan ya. Sekarang kita menyapa nih Pak Hairul Anwar. Selamat, kalau sekarang udah sore nih Pak Haji. Sore. Sudah sore ya. Sudah sore. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin di Tanah Suci sehat-sehat atau? Sehat. Tapi seminggu sebelum pulang tuh kena kita pilek. Pilek ya. Berarti betul katanya lelucon orang itu yang tidak kena flu itu cuma dua, onta dan tiang listrik di sana. Sekarang kita bicara tentang seni tutur Cepung Lombok. Nah, sahabat museum, kemarin seni tutur Lombok yang namanya Cepung ini pernah kita tampilkan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat waktu kita membedah buku tentang Nir Lombok, karyanya Alfonso van de Kraap. Penulisnya langsung ya. Tradisi Cepung ini yang kita undang adalah kelompok seni Cepung yang berasal dari desa Jagarage, ya, Lombok Barat. Nah, kita ingin tanya nih dengan penulis bukunya langsung nih, seni Cepung Pak Hajirul, gimana ceritanya nih dari sisi nama, terus proses mementaskan. Nah, dari sisi nama dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di sahabat museum ya. Jadi terima kasih museum telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita, berbagi kisah tentang beberapa kesenian dan kebudayaan umumnya yang ada di NTB. Ada beberapa hal yang sebagai bentuk kepedulian saya untuk kebudayaan ini adalah penulisan buku. Nah, dulu saya jadi wartawan harian Kompas sampai selama 30 tahun 9 bulan. Jadi, Soeharto lebih lama Pak ya? Jadi periode presiden. Jadi saya melihat kenapa saya menulis ini, karena banyak sekali potensi kesenian-kesenian yang ada di Lombok ini yang kita tidak tahu, sehingga kita tidak pernah menulis tentang diri kita sendiri, sehingga banyak orang luar yang justru menulisnya. Padahal ini potensi yang bisa dikembangkan baik sebagai
pendidikan karakter dan pendidikan tentang multikultur yang ada di NTB. Jadi Cepung ini adalah sebenarnya ceritanya gitu ya, berasal dari salah satu seorang yang dulu pada zaman pembangunan Pura Meru Cakranegara itu namanya Luk Cepung. Jadi Luk Cepung ini dia suka suka begending sendiri gitu ketika Pura Meru itu dalam jeda istirahatnya. Berarti ketika dibangun Pura Meru ada para pekerja. Para pekerja. Nah, Luk Cepung ini salah satu di antara pekerja itu. Ya, dan karena dia yang lebih aktif gitu menghibur para pekerja setelah bekerja ya, istirahat ya. Para pekerja ada pengayah. Pengayah namanya. Jadi rupanya setiap kali jadi ada jam istirahat dia terus bersenandung lah gitu, bernyanyi terus dilihatlah oleh raja waktu itu ya. Akhirnya raja bilang, daripada kamu sendiri coba kamu cari teman supaya bagaimana caranya kamu menghibur tidak sendirian tapi dengan beberapa orang gitu. Akhirnya Luk Cepung ini pergilah mencari orang, lalu ketemulah mereka dengan orang-orang yang yang diajak sebagai mitra berkesenian ini. Atas titah raja. Disuruh membuat satu grup sehingga sehingga lebih atraktif nanti. Cuma pada awal mulanya mereka ini lebih kepada membacakan bercerita sendiri tentang ada anaknya raja seperti macam-macam ini anak raja, terus mereka terjemahkan lalu sambil bernyanyi dan berjoget nari, tapi dengan melakukan narasinya itu menarasikan tentang cerita, isinya ini tentang kerajaan gitu loh. Jadi mereka bercerita lalu menerjemahkan. Nah cerita tentang Cepung ini adalah lebih kepada istana sentris gitu. Cerita tentang 9 putri raja yang satu disisihkan oleh saudarinya karena dia paling cantik di situ. Jadi nanti kalau kamu terus di sini, nanti aku nggak akan bisa laku karena kamu aja yang mau dicari gitu kan. Akhirnya disingkirkan dengan berbagai upaya gitu loh. Akhirnya dia keluar dari puri istana. Setelah itu dia disisihkan lagi lebih jauh lagi ke tempat pembuangannya lah, katakanlah kebun istilahnya kalau kebun ya, pokoknya lebih jauh lah dari tempat istana itu gitu. Nah itu kan awalnya raja menitahkan untuk menghibur para pekerja, terus akhirnya terbentuk kelompok. Nah kelompok itu terus akhir-akhirnya bicara tentang hal-hal yang memang menjadi cerita umum pada saat itu. Kira-kira tahun berapa ini? Kalau dilihat dari banyak telusur pustaka, tutur Cepung ini ya mungkin kita kira sekitar abad ke-19. Lalu syairnya ini ada naskah lontar tutur maunya namanya, itu disusun oleh Juru Miram, itu akhir abad ke-19. Nah itulah yang kemudian menjadi rujukan para pecepung ini untuk bercerita gitu. Berarti kalau Pura Meru itu berarti sekitar pembangunan Pura Meru pada saat itu. Iya. Sebelum terjadi penaklukan oleh Belanda terhadap kerajaan Karangasem ya. Iya. Nah, bagaimana berarti ini kan kesenian yang awalnya pekerja terus menjadi keseniannya raja. Terus momentasnya kapan? Kan otomatis setelah selesai pekerjaan Pura Meru sudah
terbangun gitu. Nah, bagaimana pementasannya setelah itu? Setelah mereka menemukan teman-teman untuk ini, jadi mereka mencari teman-temannya itu, nah terutama di daerah Lombok Tengah, saya lupa di daerah apa namanya, Ubung ya. Ubung ya. Nah di Ubung, dulu di situ dia mulai berkembang di Cepung ini, lalu kebetulan ada ya pegiat kesenian yang memangnya suka berkesenian, begendang, gamelan gitu, namanya Ide Wayan Gala. Nah, Ide Wayan Gala ini pergilah dia ke berguru ke sana gitu. Tetapi rupanya lebih kreatif dia Wayan Gala ini. Jadi kalau hanya membaca terus menerjemahkan, nah sama halnya dengan baca naskah lontar yang sering diperlombakan di museum ini gitu. Nah, dia mencoba mengolah isi cerita itu dengan cara menari, gerak, lalu segala digabung. Tidak hanya tutur, tapi juga dengan gerak. Dengan ada alat musik yang digunakan. Ada alat musiknya, cuma minim sekali itu, ada suling dan preret waktu itu. Jadi nah saat itulah si Ide Wayan Gala ini terus mengembangkan semua Cepung ini, lalu mencari mitra bermain. Ada beberapa 4 sampai 5 orang yang dia ini, tapi belakangan karena ini sudah meninggal lalu diganti. Nah, disinilah sebenarnya ada semacam interaksi sosial antara budaya masyarakat Sasak dengan budaya masyarakat Bali. Pada waktu itu ada namanya Pak Ide Wayan Gala ini merekrut Mami Ambar namanya, dia itu pembaca naskah, terus pembayun lah ya. Bukan pembayun. Kalau Mami Ambar ini sebelum. Kalau Mami Ambar ini dia ya kadang-kadang dipakai juga untuk dia pembayun. Tapi naskah. Dia karena mahir membaca huruf jejawan yang waktu itu menjadi aksara dari lontar tutur maunya ini, sehingga dia yang dipakai. Terus ada Ahmad Ridin, dan di situ berkembanglah peralatan itu pakai redap itu. Kemudian ada suling. Nah, di situ yang berperan itu Ide Wayan Bagiade namanya. Berarti awalnya ini hanya menggunakan tepukan suara yang mirip-mirip dengan ini, tapi menirukan suara gamelan. Tapi berarti model-model apa namanya ya? Kalau di Sumbawa itu ada Di sini mungkin kalau pernah ada yang nonton akapela itu. Akapela. Itu dia mirip-mirip seperti itu. Jadi mereka bernyanyi, lalu melakukan gerak fisik, bahkan menerikan suara. Kalau misalnya pada saat itu lagi menceritakan tentang putri, ya mereka seperti bersuara seperti putri dan berlaga, berayu. Kalau seperti hewan segala macam, mereka menirukan. Iya, kalau hewan itu biasanya si Ahmad Ridin ini yang biasanya pakai redap. Nah itu dia coba menggeser redapnya sesuai dengan suara hewan. Hewan yang sapi, ada. Suara kambing, kayak gitu itu. Jadi untuk membuat suasana lebih cair. Lebih cair. Gitu. Ya. Berarti ini memang tradisi masyarakat di Lombok. Iya, memang tradisi yang lahir di sini. Yang kemudian waktu itu Raja Karangasem itu ingin supaya ada tradisi yang memang lahir di Lombok. Akhirnya mereka mencoba memerintahkan si Cepung ini mencari supaya bagaimana caranya ada tradisi seperti ini gitu. Nah belakangan Raja Karangasem ini ingin memperkenalkan tradisi ini, sehingga dia minta para seniman yang di Karangasem untuk belajar seni Cepung ini. Nah setelah itu mereka menguasai, akhirnya mereka kembangkan di Bali, tentu dengan pendekatan yang sesuai dengan kultur Bali. Dan berarti namanya bukan Cepung tapi Cakepung gitu. Cakepung. Ya. Berarti tradisi ini yang dari Lombok ternyata menyebarnya juga ke Bali. Ke Bali ya. Dan di sana juga dimodifikasi sesuai dengan ini. Ini juga lumayan kita cukup berbangga ya. Ya. Kesenian Lombok
berkembang juga sampai ke Bali. Tapi karena proses tidak ada satu kebudayaan pun sahabat museum yang murni Dan berasal itu dari satu untuk pembacaan apa ceritanya komunitas. itu mereka pakai tutur Monyeh dan bahasanya bahasa Sasak. Dia pakai seperti itu. Di Bali juga menggunakan bahasa itu. Bahasa Sasak. Nah, sesuai dengan tulisan yang ada di dalam cerita. Nah, ini sahabat museum, ini juga informasi yang menarik. Ternyata bahasa Sasak juga digunakan dalam kesenian masyarakat yang ada di Bali. Karena kemarin kita juga bertemu dengan dosen Universitas Hindu Negeri yang mencari terjemahan kitab Puspakarma. Ternyata itu juga berkembang di masyarakat Bali dengan bahasa juga bahasa Sasak yang digunakan dalam beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di sana. Nah, jadi tradisi ini ternyata berkembang. Nah, sekarang, nah ini kita bicara sekarang. Kalau tadi jumlah anggota dari kesenian Cepung ini berapa? Antara 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Pembagiannya apa saja? Kalau ada dalam pembagian pemainnya ini ada yang menjadi pembaca naskah. Pembaca naskah. Lalu ada yang jadi pengiring. Jadi mereka maksudnya supaya nanti mereka bersaut-sautan gitu. Ada interaksi, saling lempar bola lah, saling sahut gitu ya. Ada penutup segala macam. Jadi ketika kan diceritakan dengan dengan macapat Jawa itu ada pangkur, sinom, dandang gule segala macam itu dia pakai macapat Jawa. Jadi setiap akhir cerita itu baru yang lain menyambut. Kayak main kur lah mereka itu. Jadi ceritanya itu. Jadi mereka berimprovisasi juga gitu bahwa bagaimana supaya tidak monoton sehingga pementasan ini menjadi lebih cair, mengundang tawa maupun kekaguman dari penonton gitu. Oke, syair yang dibacakan itu lebih kepada cerita atau cerita moral atau ada ajaran-ajaran? Ada banyak sekali sebenarnya ajaran-ajaran yang sebenarnya nilai tradisi yang ada di Lombok ini gitu. Mereka misalnya katakanlah ceritanya Winangsia ini putri raja yang diasingkan oleh saudara-saudaranya. Dende Winangsia. Dende Winangsia. Jadi dia itu kalau menurut telaahan dari para penulis di Belanda itu Winangsia ini mirip ceritanya kayak Cinderella. Bawang putih, bawang merah. Cinderella. Iya. Oh, lebih ke cerita Cinderella. Iya, ke arah cerita Cinderella. Nah, begitu cerita-cerita ini sehingga sebagai daya tariknya mereka lalu mencoba memodifikasi sehingga pada akhir cerita ini yang dulu awalnya dia tragedi, terus akhirnya menjadi happy ending. Ya, jadi ceritanya waktu itu ketika si Cinderella ini dibuang ke Taman Sari lah Taman Sari itu. Dende Winangsia. Dia kebetulan pada saat itu ada kerajaan Layang Sari namanya yang dikatakan itu dari dalam Jawa. Cerita itu ada pangeran yang datang ke sini karena rupanya mengetahui nasib yang menimpa Winangsia ini. Putri ini pintar menggambar, lalu menggambar dirinya, terus suasana sekitar segala macam. Nah, sehingga pada ketika sudah jadi gambar itu diterbangkan oleh angin sampailah ke kerajaan itu dan dilihat oleh pada saat itu pangeran ini mau pergi mandi di tempat pemandiannya gitu loh. Akhirnya dia menghentikan langkah, dia lihat dulu ada ini. Dia penasaran dengan gambar itu. Akhirnya mereka minta saudaranya yang saudara lain ibu gitu untuk bersiap-siap kita pergi berjualan ke
apa kerajaan di Lombok gitu. Di Lombok. Nah, ya mereka apa bawa macam-macam barang-barang lah. Jadi dia sampai di pelabuhan, dia minta izin kepada raja di sana untuk bisa menggelar semacam pasar malam lah apa namanya. Nah pada saat itu raja menawarkan kepada pangeran ini, kepada anak-anaknya. Nah, terus apa namanya? Ya yang 8 ini bisa jalan lah ke sana, tetapi yang Winangsia ini kan jauh tempatnya dan dia tidak punya apa namanya informasi terkait dengan punya informasi, tidak punya uang, malah bajunya yang hanya melekat yang ada di badan gitu. Tetapi pada saat itu dia minta kepada apa dayangnya lah gitu, coba carikan aku uang 3 kepeng, 3 keping uang logam itu, belikan aku apa saja, tapi aku maunya monyet katanya gitu kan. Akhirnya pergilah si dayang-dayang ini ke tempat apa pasar itu ya, pasar kaget itu gitu. Dia mau beli monyet gitu. Ternyata si apa namanya yang monyet ini apa? Kera. Oh, membeli kera. Beli kera gitu, anak kera gitu. Nah, ternyata ada nanya lah si apa namanya dayang-dayang ini, ada enggak kera di sana dijual? Ada. Nanti ada saya ambilkan di kapal, ada katanya. Berapa harganya? Kebetulan harganya 3 keping. Ya, aja dikasih lah kasih itu. Akhirnya si siapa namanya saudaranya ini yang jadi nahoda lah di situ, pergilah kembali ke tempatnya kapalnya berabuh itu, ngomong seperti ini. Akhirnya oke lah kalau gitu aku siap, dan dia ambil baju keranya itu, jadi nyamar jadi kera gitu. Akhirnya dia membeli itu, nah dibawalah ke Taman Sari. Dan anehnya monyet ini kok bisa ngomong gitu. Jadi dia ngomong ya, kadang-kadang apa tempatnya bercurhat lah si Winangsia kepadanya. Ya dari situlah apa namanya terjadi interaksi antar keduanya, sehingga pada satu saat mereka itu oleh atas ulah teman saudaranya bahwa diadakan pesta rakyat. Kamu harus, dia bilang si Winangsia ini oleh saudaranya namanya Gondawangi, kamu harus ke situ, kamu pakai pakaian mewah, pokoknya mewah lah gitu, supaya kamu bisa dilihat dan kamu harus menari gitu. Nah ternyata si Winangsia ini, bagaimana saya harus pakai baju yang makan aja Senin Kemis gitu kan. Nah rupanya suasana batin si Winangsia ini diketahui oleh si monyet ini. Monyet bilang udah kesana aja, nanti soal baju, soal perhiasan segala kami yang tanggung, saya yang tanggung katanya gitu. Nah berarti dalam apa namanya tutur cepung ini dia menggambarkan apa saja Pak? Di situ salah satunya bagaimana kita menghargai sesama gitu, katakanlah begini, bagaimana pesan moralnya yang berbahasa, walaupun kita lebih walaupun dia raja, anak raja lah gitu, terus lalu berbahasa dengan para panakawannya juga tetap menggunakan bahasa yang sopan. Dia tidak langsung mengambil menyebut nama pemerintah, tidak dia menyebut nama, tetapi dia bilang tua, paman, terus sahi, narari kayak gitu kepada hulu balangnya gitu. Jadi di situ juga ada nilai-nilai nilai-nilai kebersamaan. Jadi katakanlah si dayang-dayang ini mau berkorban. Jadi misalnya katakanlah rakyat ini mau berkorban buat pemimpinnya gitu. Jadi ada kebijaksanaan ya. Jadi misalnya ketika Winangsia minta uang 3 kepeng itu, dia kan udah enggak punya, udah habis kan, kita pakai makan katanya. Kalau gitu saya carikan dulu ke teman, mungkin bisa
memberikan pinjaman. Akhirnya dia dapat, dan itulah yang dipakai untuk membeli kera tadi. Jadi kesenian ini banyak bercerita tentang filosofi hidup, ya, tentang nilai-nilai kebijakan. Banyak sekali hal-hal yang yang menjadi nilai-nilai moral yang mestinya yang malah diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Sasak. Misalnya saling ngajinin, saling menghargai, ya seperti yang saya sebutkan tadi itu, mereka mau berkorban demi solidaritas kepada teman-teman gitu. Kemudian ada semacam unggah-ungguh juga. Jadi kalau mau makan, mau apa, Wenangsia ini tidak mau duluan, terus harus semua bersamaan gitu, bergabung lah istilahnya di sini itu. Nah, harusnya cerita ini terus diwariskan ya, mestinya dalam dari antar generasi ya, ke generasi yang lebih muda, yang lain. Nah, sekarang kita bicara tentang kondisi saat ini Cepung ini. Sekarang dari ada beberapa grup Cepung ini yang ada di Lombok. Kalau saya yang ada cuma tersisa di Desa Jagaraga ini gitu. Selainnya memang ada. Dulu ketika tahun 60-70-an tuh ada di beberapa tempat. Nah, tapi karena kan ini bermain Cepung ini kan memerlukan skill, terus mental juga kan. Jadi dia harus bisa semua itu gitu, baru kita bisa memainkan. Nah, yang konsisten itu mandiri ya Jagaraga ini, karena dia memang menekuni terus ini kesenian ini. Ada beberapa di Lenek ada satu, tetapi sudah tidak aktif lagi. Nah, sekarang kondisi pemainnya. Nah, pemainnya siapa saja pemainnya dari Cepung yang ada di Jagaraga? Kalau yang ada sekarang itu masih ada sih, usianya sekitar 50 tahun. 50 tahun. Tapi ya udah tergolong langka. Kalau pemainnya yang lebih senior itu berapa umurnya? Sekarang mungkin yang kemarin saya dapat siapa nama beliaunya? Kalau yang Komang Ludri itu meninggal. Sudah meninggal? Meninggal dia. Nah, yang ada sekarang itu Ketua Dogok, terus siapa lagi satu si Wayan. Ada beberapa orang yang pernah main di museum itu yang masih melaksanakan ini. Tapi kalau yang menjadi otak dari semua ini dulunya itu Wayan Gala itu, dia itu udah meninggal, tapi itu masih seangkatan dengan Mami Amba, terus siapa namanya Mama Ridin. Jadi anak di sini ada pelajaran multikultur. Jadi orang Sasak dengan orang Bali menyatu dalam satu kelompok kebudayaan itu. Artinya harmoni lah. Ya, dia ada harmoni. Latar belakang tidak melihat agama atau suku atau bahasa, tapi di dalam kelompok Cepung ini mereka bisa bersatu untuk dan berkarya. Mereka kan orang-orang Bali dan harus bercerita dengan bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Dia harus bisa karena di sini juga menyangkut soal agama, mereka juga tahu di rukun iman, rukun Islam. Mereka harus membaca juga. Harus baca gitu, dia harus tahu gitu loh. Memang ada karena dia ada pengaruh interaksi antara agama dan budaya, ya ada ritual tertentu yang biasanya dilakukan oleh sebelum kegiatan. Sebelum kegiatan itu. Biasanya pentas Cepung ini diselenggarakan pada event apa saja? Pentas Cepung ini diselenggarakan pada malam hari, dan itu bisa semalam suntuk gitu. Satu malam suntuk gitu. Jadi baru cerita selesai pada semalam suntuk, tetapi ada kegiatan karena yang lebih menekuni ini sekarang orang etnis Bali, ya mereka main di pura gitu untuk kegiatan keagamaan, mereka diundang untuk itu. Dan hingga biasanya acara apa masyarakat mengundang ini? Ada macam-macam, kadang-kadang syukuran, ada pernikahan segala macam. Kalau dulu mereka ini masa jayanya itu sekitar
tahun 90-an itu hampir tidak pernah di rumah. Barangkali kalau sebulan hanya 2 hari di rumah. Sisanya mereka pentas. Pentas. Jadi dua sehari selesai sini, dari tempat mainnya itu langsung dia pergi ke tempat undangan yang lain. Gitu. Yang berikutnya. Ya terus. Mungkin karena saat itu kan televisi masih terbatas, segala macam ya. Ya sarana hiburan masih kurang. Gitu. Masih kurang. Dan nah kira-kira ini kan Pak Jairul ini menulis buku ini kan ada maksud tertentu. Iya tentu. Apa maksudnya Pak Jairul? Saya ingin seperti yang saya katakan tadi. Kita kan seperti yang Anda bilang juga tadi. Kita ini tidak pernah menulis diri kita sendiri. Menulis tentang diri kita. Kita sendiri gitu. Sehingga kita asing gitu dengan apa yang terjadi di daerah kita, lingkungan ini. kita. Sehingga jangan heran gitu kalau orang-orang luar yang datang melakukan penelitian yang lebih peduli tentang ini menulis maupun mensosialisasikan mempublikasikan ke tempat lain. Saya ini ada beberapa teman yang sekolah di IKJ, dia datang ke sini, dia rupanya pernah menonton Cepung ini. Waktu itu masih ada Mami Amban, masih ada Wayan Gale, terus Iwayan Bagiade, itu dedengkot-dedengkotnya itu pentas di sana. Di Jakarta? IKJ. Oh, IKJ. Ya. Nah terus tahun 2023 dia datang. Dia tanya, masih ada Cepung itu enggak? Oh masih ya, tapi ya kalau sekarang masih ada di Jagaraga kan. Nah dia langsung nyambung bicaranya. Wah itu hanya dengan tangan, dengan kaki, tetapi bisa menyihir orang untuk melihatnya terbawa arus ya, iya, ketika sedih, ketika tertawa. Nah, iya. Sahabat museum, ini menarik, ini yang hanya ada satu grup Cepung yang ada di NTB ya, khususnya di Lombok. Kira-kira ke depan ini bisa punah tidak? Kalau ya tergantung sekarang, misalnya kan sebenarnya teman-teman di Jagaraga itu persenimannya ini juga pernah melakukan regenerasi gitu. Ada regenerasi. Ada regenerasi dia, cepung-cepung bocah itu. Jadi tetapi persoalannya mereka akan dilatih pada saat usia SD, SMP gitu. Nah, ketika sudah SMA kan tidak ada lagi desanya kan. Mereka pergi ke Mataram, ke Lombok Barat, sehingga terganggu gitu. Sementara banyak sekali tuntutan-tuntutan para siswa ini untuk kegiatan belajar mengajarnya, sehingga jalan prakteknya tidak lagi, pembelajarannya, pelatihannya tidak berjalan. Tidak berlatih. Mereka ada yang sudah bisa, cuma itu karena terbentur dengan itu tadi gitu, sehingga tinggal mereka yang tua-tua ini gitu sekarang. Tetapi ada pelapis-pelapisnya kok. Mereka itu ada yang misalnya ada yang 1-2 tertarik ya ikut masuk jadi gabungan. Nanti kalau misalnya ini berkurang satu pemainnya, ada yang misalnya. Nah, seperti itu caranya. Artinya sudah ada proses regenerasi. Yang terakhir Pak Haji, apa harapan Pak Jairul dalam masyarakat kita yang dengan teknologi terkait dengan saya sih seni ini? Kesenian ini kan menjadi aset penting bagi bukan saja bagi daerah tetapi juga masyarakat di NTB itu sendiri, karena ya jangan hanya mereka di jalan sendiri gitu, mestinya ada perhatian lah dari pemerintah, ya tidak memberikan bantuan tetapi panggil mereka, undang mereka untuk pentas di suatu tempat ya, itu sudah penghargaan cukup besar, mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah gitu. Tapi dengan cara-cara seperti ini ya saya pikir lama-lama akan hanya menjadi cerita aja gitu. Nggak ada generasi berikutnya nggak tahu, apalagi generasi Gen Z itu nggak akan tahu Cepung itu apa, di mana tempatnya, dulu bagaimana kayak gitu. Jadi ya adalah sedikit perhatian dari yang kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kan punya kewenangan untuk itu, tetapi yang selama ini ya hanya dibiarkan aja jalan sendiri mereka gitu. Jadi merasa
asing di daerah sendiri mereka kesenian cepung ini. Ya, terima kasih sahabat museum. Ini kita udah dialog sama penulis buku ini, dan ini penting bagi kita untuk kita menulis tentang diri kita, dan itu juga selaras dengan program Kotaku Museumku, Kampungku Museumku. Bagaimana sesuatu yang ada di sekitar kita itu kita bisa lestarikan. Dan seni tutur cepung kemungkinan akan punah, itu bisa terjadi. Tapi bagaimana kita terus menjaganya dengan cara yang bisa kita lakukan, berdiskusi, menulis, mengundang mereka, sehingga mereka tetap bersemangat, ada perhatian dari kita semua. Itu Museum Talk pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan kesenian kita dan tradisi kita yang lainnya bisa kita bicarakan di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.